Perkenalkan, nama saya Sabita Rayuna dengan nomor NPM 24064210075. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang batuan sedimen selisih klasik. Ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama, proses pembentukan batuan sedimen selisih klasik. Yang kedua, karakteristik batuan sedimen selisih klasik. Dan yang ketiga, klasifikasi batuan sedimen selisih klasik. Proses pembentukan batuan sedimen selisih klasik. Batuan sedimen selisih klasik terbentuk melalui pelapukan, erosi, transportasi, dan sedimentasi. Pelapukan dapat bersifat fisik atau kimia. Proses fisik melibatkan fragmentasi tanpa perubahan kimia, seperti pelapukan mekanis atau erosi oleh air dan angin. Sedangkan, proses kimia mengubah mineral melalui reaksi seperti hidrasi, oksidasi, dan pelarutan. Material hasil pelapukan mengalami erosi oleh air, angin, atau es, lalu berpindah melalui transportasi yang dapat mengubah ukuran dan bentuk butiran. Ketika energi transportasi menurun, terjadilah sedimentasi, di mana partikel mengendap di sungai, delta, atau dasar laut, lalu mengalami litifikasi menjadi batuan sedimen selisih klasik. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk butir, ukuran butir, dan sortasi pada batuan selisih klasik. Yang pertama, bentuk butir. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada komposisi mineral, jarak transportasi, media transportasi, dan energi transportasi. Kedua, ukuran butir. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada energi transportasi, jarak transportasi, dan lingkungan pengendapan. Yang ketiga, sortasi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu energi transportasi, jarak transportasi, dan media transportasi. Selanjutnya, karakteristik batuan sedimen selisih klasik. Komponen utama penyusun batuan sedimen selisih klasik terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, komponen kerangka atau framework grain. Komponen kerangka merupakan butiran-butiran penyusun utama batuan sedimen selisih klasik. Komponen ini berasal dari hasil pelapukan dan erosi batuan asal. Contohnya ada kuarsa. Kuarsa itu mineral paling dominan karena tahan terhadap pelapukan. Yang kedua ada feldspar. Feldspar itu merupakan mineral yang berasal dari batuan beku atau metamorf, namun lebih mudah lapuk dibanding kuarsa. Selanjutnya yang kedua, matriks. Matriks merupakan butiran halus berukuran lempung atau lanau yang mengisi ruang kosong di antara butiran kerangka. Matriks biasanya terbentuk saat proses pengendapan berlangsung bersama dengan butiran kasar atau dapat berasal dari material halus yang diendapkan kemudian. Yang ketiga, semen. Semen merupakan material yang mengikat butiran kerangka dan matriks, terbentuk selama proses diagenesis. Semen ini berasal dari presipitasi mineral dari larutan air tanah. Contohnya, itu ada kalsit dan silika. Ketiga komponen ini menentukan tekstur, porositas, dan kekuatan batuan sedimen selisih klasik. Selanjutnya, batuan selisih klasik dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran butirnya menjadi 3 kategori, yaitu ada konglomerat atau black sea, yang kedua ada batu pasir, dan yang ketiga adalah batu lempung. Ukuran butir dapat dihitung menggunakan skala pembanding yang biasa disebut sebagai skala Wentworth. Gambar tersebut menunjukkan klasifikasi ukuran butir atau grain size berdasarkan skala Wentworth yang digunakan dalam sedimentologi untuk mengelompokkan sedimen berdasarkan ukurannya. Di sini, kolom milimeter menunjukkan ukuran partikel dalam milimeter. Lalu kolom pi merupakan skala logaritmik yang digunakan untuk menggambarkan ukuran butiran. Lanjut, kolom name itu merupakan nama klasifikasi butiran sedimen. Di sini ada beberapa kategori butiran seperti gravel, kasar, terus ada boulders, ada cobbles, pebbles, dan granite. Terus selanjutnya ada dalam kelompok sandstone itu ada very coarse sand, ada coarse sand, ada medium sand, fine sand, dan very fine sand. Selanjutnya ada kelompok mud rock itu ada coarse silt, medium silt, fine silt, very fine silt, dan clay. Jadi ukuran partikel yang lebih besar seperti boulders dan cobbles termasuk dalam kategori gravel atau konglomerat. Sedangkan partikel sedang seperti pasir termasuk ke dalam kategori sand atau sandstone. Dan yang terakhir, partikel yang sangat halus seperti silt dan clay termasuk dalam mud
atau mud rock. Selanjutnya perbedaan antara batu pasir, batu lanau, dan batu lempung. Batu pasir atau sandstone tersusun dari butiran pasir dengan ukuran 0,0625 sampai 2 mm. Biasanya memiliki porositas tinggi dan merupakan reservoir penting dalam industri migas. Selanjutnya batu lanau atau siltstone. Tersusun dari butiran lanau dengan ukuran 0,004 sampai 0,0625 mm. Memiliki porositas lebih rendah dibanding batu pasir dan teksturnya lebih halus. Terakhir itu batu lempung atau claystone. Tersusun dari partikel lempung dengan ukuran kurang dari 0,004 mm. Memiliki porositas sangat rendah dan bersifat impermeabel. Sering berfungsi sebagai batuan penutup atau shield dalam sistem migas. Gambar ini menunjukkan diagram segitiga tekstur tanah yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanah berdasarkan presentasi 3 komponen utama, yaitu lempung atau clay, pasir atau sand, dan lanau atau silt. Setiap sumbu menunjukkan persentase dari salah satu komponen. Titik pertemuan dari ketiga persentase ini akan menentukan jenis tanah. Misalnya, tanah dengan 40% pasir, 40% lanau, di sini, dan 20% lempung akan dikategorikan sebagai siltilong. Yang terakhir, kita akan membahas tentang klasifikasi batuan sedimen selisih klasik. Klasifikasi batuan selisih klasik yaitu berdasarkan ukuran butiran, kedua berdasarkan komposisi mineral, ketiga berdasarkan bentuk butir, keempat berdasarkan derajat pemilahan atau sorting, dan yang terakhir berdasarkan kompaksi dan semen. Berdasarkan ukuran butir, itu bisa dipecah lagi, ada gravel, ada sand, silt, dan clay. Lalu berdasarkan komposisi mineral, itu dibagi lagi menjadi kuarsa, feldspar, rock, dan batuan. Berdasarkan bentuk butir, itu dibagi menjadi angular, subrounded, rounded. Lanjut, itu berdasarkan derajat pemilahan atau sortir, itu ada well sorted, moderately sorted, dan poorly sorted. Dan yang terakhir, berdasarkan kompaksi dan semen, itu ada loose atau longgar, moderately semen, dan well semen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.